Pada tanggal 9 Februari tahun 2000, di kamar mayat pangkalan angkatan bersenjata Amerika di kota Yongsan, Korea Selatan, seorang ahli patologi militer asal Amrik memaksa asistennya yang orang Korea untuk membuang 200 botol formaldehyde ke saluran pembuangan yang tersambung ke Sungai Han karena sudah lama tidak terpakai sampai berdebu. Formaldehyde biasanya digunakan sebagai pengawet dan sebenarnya senyawa tersebut tidak bisa dibuang sembarangan. Setelah itu di bulan Juni tahun 2002, dua orang pemancing di Sungai Han menemukan seonggok ikan kecil yang anehnya memiliki buntut sangat banyak, tidak seperti ikan pada umumnya. Lalu kira-kira 4 tahun kemudian, tepatnya di sekitar bulan Oktober 2006, seorang bapak-bapak yang akan bundir melompat dari jembatan Sungai Han sempat melihat makhluk asing yang berada di dalam air. Dan inilah sebuah inang. They are toxic chemicals, Mr. Kim. 저기 형 진짜 머리가 좀 치맥이야. 커다랗고 시커먼 뭐 임마 뭐? Park Gang-do adalah seorang penjaga warung Madura di tempat wisata pinggir Sungai Han. Milik ayahnya bernama Hibong. Gang-do adalah anak pertama dari 3 bersaudara, lur. Adik-adiknya adalah Nam-il, seorang pria alkoholik yang masih nganggur, juga mantan aktivis politik. Dan satu lagi yaitu Nam-jo, seorang atlet panahan nasional yang kebetulan siang itu sedang menjalani pertandingan. Jadi yang paling penting si bungsu doang, lur. Di warung tersebut Gang-do juga tinggal bersama Hyun Seo, anak gadisnya yang masih SMP. Meski hidup serba pas-pasan, Gang-do berniat menyisihkan uang receh untuk membelikan Hyun Seo HP baru karena HP putrinya sekarang sudah kesulitan nangkep sinyal. Setelah itu Gang-do pun pergi sebentar mengantar makanan ke pelanggannya, sementara Hyun Seo dan kakeknya Hibong nonton pertandingan. Nam-jo juga menutup warungnya agar bisa fokus mendukung. Di tepi sungai, Gang-do melihat orang-orang yang penasaran dengan seonggok makhluk aneh bergelantungan di bawah jembatan dan tiba-tiba masuk ke dalam air. Gang-do pun iseng melempar kaleng sprite ke sungai dan langsung diambil oleh makhluk tersebut. Orang-orang di sekitarnya pun juga ikut lempar macem-macem barang ke air karena itu adalah tontonan yang menarik. Tapi tiba-tiba supaya gampang kita panggil saja si monster ikan sesuai judul filmnya, lur, yaitu Goeomul ya. Dengan ngerinya, Goeomul langsung keluar menerkam orang-orang secara random dan juga menyerang anak-anak yang terjebak di dalam rumah kontainer. Gang-do pun nekat menolong dengan membuka pintunya yang terkunci rantai bersama Donald White, seorang sersan angkatan darat Amerika yang kebetulan sedang berlibur di sana. Tak lama kemudian pintu itu pun terdobrak karena anak-anak yang terus mendorong dari dalam. Lalu Donald pun melempar batu konblok ke Goeomul yang akhirnya makhluk tersebut menyerang Donald dengan sangat-sangat brutal. Gang-do pun berusaha menolong Donald dengan menghantam ekor Goeomul menggunakan beton hingga cipratan darahnya mengenai wajah Gang-do. Sementara itu karena warung ditutup dan suara TV-nya terlalu keras, Hyun Seo dan Hibong sama sekali tidak mendengar kericuan di luar. Lalu Hyun Seo pun keluar dari warung setelah melihat pertandingan tantenya Nam-jo yang kurang memuaskan. Tak lama kemudian Gang-do langsung menarik tangan putrinya untuk menyelamatkan diri. Namun sayang Hyun Seo terjatuh dan Gang-do tidak menyadarinya. Sampai akhirnya Hyun Seo ikut dimakan oleh Goeomul dan monster itu menghilang ke dalam sungai. Gang-do pun hanya bisa terdiam di warungnya sambil melihat koin-koin tabungannya. Yang ironisnya Hyun Seo sudah meninggal sebelum dia belikan HP. Gang-do beserta orang-orang lain di pinggir sungai Han juga dievakuasi karena area tersebut telah ditutup dan sedang diinvestigasi oleh militer Korea Selatan. Mereka mencatat korban-korban dari insiden yang terjadi dan pemerintah membuat rumah duka di balai kota. Keluarga korban yang ditinggal pun menangis histeris, termasuk Gang-do, Hibong, juga Nam-jo dan Nam-il yang sangat histeris melihat foto Hyun Seo. Tak lama kemudian semua orang di balai kota dikarantina kecuali Gang-do karena sebelumnya sempat terciprat darah Goeomul. Gang-do pun diberi penanganan khusus dengan dimasukkan ke dalam kantong biohazard karena ternyata menurut pengamatan medis telah ditemukan virus yang tak dikenal di tubuh Donald White, sersan Amerika yang terluka akibat serangan Goeomul. Di lain sisi, untuk mencegah tersebarnya virus, prajurit militer yang bertugas di TKP langsung ditarik kembali dan gas disinfektan pun disebarkan untuk memusnahkan virus tersebut.
의료진의 정밀검 괴생물체와 접촉한 신체 부위를 중시 세균전 관련 특수부대 요원 소설력들에게만 괴생물체 추적과 바이러스 감염의 위험을 고려해. Anehnya di rumah sakit Gangdu dicampur dengan orang-orang lain termasuk keluarganya Lur. Padahal tadi dia dibawa dengan pengamanan ketat ya kan. Sedangkan Gangdu sendiri juga tidak merasa sakit apa-apa. Cuma gatal-gatal di punggung yang menurut ayahnya Hibong adalah karena anaknya itu jarang mandi katanya. Pak dokter menyuruh untuk puasa sampai besok pagi karena Gangdu akan menjalani banyak pemeriksaan. Tapi ketika semuanya sudah terlelap, tetap aja Gangdu pun diam-diam makan cemilan. Lalu tiba-tiba HP-nya bergetar dan Gangdu pun sangat terkejut mendengar suara penelponnya. Ya, ternyata Hyun Seo masih hidup. Dia sekarang berada di saluran pembuangan yang dalam dan bisa menelpon ayahnya menggunakan HP dari korban yang lain. Alih-alih memakan korbannya secara langsung, ternyata Goeomul mengumpulkan mangsa-mangsanya terlebih dahulu di suatu lubang selokan Sungai Han. Brengkesnya Gangdu malah dianggap stres karena mengaku putrinya masih hidup dan polisi juga menolak untuk melacak nomor yang dipakai Hyun Seo. Akan tetapi sebagai ayah Gangdu tidak mudah menyerah dan akan menyelamatkan anak sematawayangnya. Setelah itu Gangdu pun berusaha kabur dari rumah sakit bersama keluarganya dengan bantuan kenalannya Hibong meski harus membayar cukup mahal. 우리는 이런 거 안 봤으니 다 흑채 봤어. Selain dibantu kabur dari rumah sakit, Hibong juga diberikan peta saluran air, mobil disinfektan, 2 kostum petugas pembersih, juga 3 senapan shotgun Lur. Mereka berempat sekarang dianggap buron dan diberitakan kemana-mana. Lalu ketika melewati pos penjagaan, wajah Gangdu dikenali meski pakai masker. Tapi untungnya mereka diloloskan setelah Hibong memaksa Gangdu menyerahkan recehan tabungannya sebagai sogokan yang tadinya untuk membeli HP baru anaknya. Lalu mereka semua pun masuk melewati terowongan disinfektan dan mulai menyusuri selokan demi selokan untuk mencari Hyun Seo. 박씨, 마스크 좀 내려봐요. 미안합니다. Karena saluran air begitu luas, mereka belum juga menemukan di manakah Hyun Seo. Saking sayangnya dengan putrinya, Gangdu pun meminta terus disembur oleh gas disinfektan karena tidak mau virus di tubuhnya sampai menular ke Hyun Seo nantinya. Di lain sisi, Nam-il tidak percaya keberadaan virus tersebut karena mereka berempat masih baik-baik saja. Lalu ketika berjalan di saluran berikutnya, mereka pun sempat melihat ada sesuatu yang bergerak di tengah kegelapan. 세균. 근데 뭐 씨발 바이러스가 있다 그러는 거야? 어? 병균 옮기면은 큰일 난다고. 그 하수구 특징 같은 거 얘기 안 했어? 아 이게 뭐 힌트라도 있어야지. 총질을 하고 지랄이야. Ternyata itu bukan Hyun Seo ataupun monster Goeomul, melainkan 2 gelandangan yaitu Seju dan kakaknya, panggil saja Paijo Lur. Shin pun beralih ke mereka berdua yang sedang mencari tempat aman sambil terus menghindari petugas yang berjaga di sekitar TKP. Untungnya tidak jauh dari sana mereka menemukan warung Madura milik Gangdu dan bisa mengambil persediaan makanan cukup banyak. Akan tetapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama karena begitu mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Goeomul datang mengejar. Lalu yang terjadi? Sementara itu di selokan, Hyun Seo dikejutkan dengan Goeomul yang tiba-tiba datang membawa kedua kakak beradik tadi. Seju masih hidup tapi sayang kakaknya Paijo sudah meninggal. Karena masih kecil, Hyun Seo pun langsung memeluk Seju dan berusaha menenangkannya agar Goeomul tidak menyerang karena menganggap mereka sudah koit. Beberapa saat kemudian keluarga Gangdu datang ke warungnya dan makan malam di sana. Saking sedihnya mereka berempat membayangkan jika seakan-akan Hyun Seo ikut makan bersama. Setelah selesai dan siap-siap berangkat melakukan pencarian lagi, Namjo dan Nam-il jengkel melihat kakaknya yang malah tidur nyenyak di situasi seperti itu. Hibong pun menasihati mereka berdua agar jangan nyinyir terus ke Gangdu yang perlu istirahat sebentar. Karena dulu saat membesarkan anak pertamanya itu, Hibong serba kekurangan dan sulit mendapatkan makanan bernutrisi yang membuat Gangdu menjadi orang serba lemot dan peloran Lur. Selain itu Hibong juga mengingatkan kedua anaknya agar berusaha mengerti keinginan Gangdu yang akan melakukan apapun demi menyelamatkan putri sematawayangnya. 저 봐라 저 진짜 신기하지 않아? 잠깐만 내둬라. 유기농 식단으로 한창 자랄라 치라이 부족해서 서가 문드러지면 심리박까지 이진으로 전해줘야 한다. Akan tetapi Namju dan Nam-il malah ketiduran dengar nasihat ayahnya dong. Plak.
Tak lama kemudian Gangdu terbangun dan ketika melihat keluar dari jendela, ternyata Goeomul berada tidak jauh dari warung sambil menganga ke langit untuk minum air hujan. Perlahan-lahan Hibong pun mengokang shotgunnya lalu mengarahkan tepat ke Goeomul dan 우리를 봐. Goeomul pun berhasil dilumpuhkan Hibong di tembakannya yang ketiga. Namun jelas makhluk Lutsnut itu masih hidup dan berusaha kabur ketika Nam-il menembakinya. Mereka bertiga pun terus memburu sampai peluru Hibong dan Nam-il habis. Sementara Namju mencoba menembaki Goeomul dengan panahnya. Tak lama kemudian datanglah beberapa tentara karena mendengar suara tembakan shotgun yang sangat amat keras. Hibong menyuruh ketiga anaknya bersembunyi, sedangkan dia akan membunuh Goeomul sendirian. Gangdu pun memberikan shotgunnya ke ayahnya karena dia pikir masih tersisa satu peluru lagi. Namun, naasnya, Hibong pun meninggal, Gangdu tertangkap, sedangkan Namju dan Nam-il masih buron. Di lain sisi, Sersan Donald juga telah menghembuskan nafas terakhirnya, yang disinyalir karena penyakit dari virus Goeomul di tubuhnya semakin parah. Atas semua insiden yang telah terjadi, Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO mendesak pemerintah Korsel untuk segera meringkus Namju dan Nam-il, juga menangkap monster Goeomul. Pemerintah pun nekat akan menggunakan senjata militer bernama Yellow Agent untuk menyebarkan bahan kimia super berwarna orange yang pernah digunakan Amerika pada perang melawan Vietnam. Sekarang cairan oranye itu akan disebarkan ke sekitar Sungai Han agar menghancurkan virus-virus dari Goeomul. Namun cairan ini juga sangat berbahaya bagi manusia dan sudah pasti rencana penggunaan Yellow Agent langsung mendapat kecaman dari banyak pihak. 아직도 체포되지 않은 점과 추적에 실패한 점을 지적하면서 저 바이러스의 존재를 분쯤 끝내 숨지고 말았습니다. 결정된 에이전트 옐로우 윤테러에 대항하기 위해서 Setelah berpisah dengan Namju demi keamanan masing-masing, ketika sedang berjalan-jalan di kota, Nam-il melihat poster hadiah dari pemerintah untuk siapapun yang berhasil menyerahkan Nam-il dan Namju. Di tempat itu Nam-il sudah janjian dengan teman seperkuliahannya dahulu, sebut saja Tukiman Lur, yang bisa membantunya melacak nomor HP yang dipakai oleh Yun Seo saat dia menelpon tengah malam ke HP-nya Gangdu. Alhamdulillahnya Nam-il telah mendapatkan posisi ponakannya itu, yaitu di jembatan Wonhyo yang memang masih dekat area TKP Lur. Akan tetapi meskipun ikhlas membantu temannya, ternyata Tukiman sudah didesak oleh rekan-rekan kerjanya untuk menangkap Nam-il demi mendapatkan hadiah. Lalu yang terjadi, 조카. Nam-il pun berhasil menyelamatkan diri ke kolong jembatan dan langsung mengabarkan posisi Yun Seo ke Namju via SMS. Sampai akhirnya Nam-il yang sudah kelelahan pun tertidur di sana. Di lain sisi Namju tidur di bolongan besi jembatan. Lalu malam harinya dia pun berjalan melewati para penjaga menuju warung Gangdu. Setelah makan, bersih-bersih dan ngecas HP, Namju pun terkejut melihat SMS dari Nam-il dan langsung buru-buru OTW ke selokan jembatan Wonhyo. Sesampainya di sana, Namju mengabarkan lokasi Yun Seo ke Gangdu via telepon. Namun tiba-tiba dari kejauhan muncullah monster Goeomul yang berlari tepat ke arah Namju dan sementara itu di rumah sakit, Gangdu yang terkejut mendengar kabar dari Namju berusaha melawan para penjaga dan dia semakin dianggap gendeng. Setelah itu seorang dokter di sana membahas informasi yang sangat rahasia kepada rekannya bahwa dari hasil otopsi, Sersan Donald sebenarnya tewas karena operasinya yang gagal, dan dari pengamatan yang lebih menyeluruh ke para pasien karantina, ternyata virus mematikan dari Goeomul tidak pernah ditemukan Lur. Itu artinya semua tindakan dari pemerintah Korsel hanya sebatas efek ketakutan dari serangan monster tersebut. Given an extensive autopsy and no virus was found. Now this is strictly confidential, even among our team. Simply put,
Karena sempat mendengar obrolan tersebut, Gangdu pun akan dioperasi lobotomi yang terakhir dijalankan pada tahun 1970-an untuk menghilangkan penyakit mental seseorang. Tapi sekarang sudah dilarang lur karena terlalu banyak efek sampingnya dan sudah ditemukan cara yang lebih efektif. Setelah proses lobotomi selesai, ketika salah satu suster mengambil sampel darahnya, Gangdu pun menggunakan kesempatan itu untuk memberontak. Dia mengancam akan menyuntikkan darahnya yang katanya tercemar virus ke suster tersebut jika tidak diperbolehkan kabur dari sana. Lalu, yang terjadi? 니네 세균 좋아. 세균 확 뭐 이거 줄 거야. Saat Namil sudah terbangun, sudah ada gelandangan yang kemah di dekatnya yaitu Jaemun. Setelah itu Namil memberikan semua uang di dompetnya dan membeli botol-botol bekas soju milik Jaemun yang akan dijadikan molotov untuk menyerang Gweomul. Setelah itu Namil pun OTW naik taksi ke jembatan Wonhyo untuk menyelamatkan Hyun Seo sambil ditemani oleh Jaemun. Ternyata di area jembatan Wonhyo sudah banyak demonstran yang mendesak agar Gangdu dibebaskan dan menolak penggunaan Yellow Agent karena dilalahnya cairan tersebut akan disebarkan ke sekitar jembatan Wonhyo lur. 대규모 살포를 앞두고 많은 시위 참가자들이 Sementara itu di selokan, Hyun Seo dan Seju membuat tali untuk kabur menggunakan baju-baju korban di sana, termasuk rompi miliknya, lalu mengikatkan ujungnya dengan tongkat seorang polisi yang sudah tewas dan melemparnya ke atas. Namun ngerinya tak lama kemudian Gweomul pun datang, dan kali ini bukan membawa orang yang masih utuh, tapi memuntahkan tulang belulang manusia yang sangat-sangat banyak lor, apa enggak? Trauma itu dua bocil ngelihat ginian ya kan. Setelah itu Gweomul pun merasakan jika Hyun Seo dan Seju masih hidup. Dan tiba-tiba karena badannya terlalu jumbo, Gweomul pun tidak bisa masuk ke lubang dan menarik mereka berdua. Setelah situasi dirasa cukup aman, Hyun Seo melempar seonggok kaleng ke Gweomul yang ternyata sudah tertidur pulas. Lalu dia menyuruh Seju untuk tetap bersembunyi di dalam lubang apapun yang terjadi, karena Hyun Seo akan menggunakan kesempatan itu untuk kabur ke atas dan meminta pertolongan. Tapi sayangnya 나가서 의사랑 경찰 wah, sumpah serem banget, krek. Saking takutnya Seju pun sampai ngompol di celana. Saat itu Gweomul memang masih belum bangun lur dan hanya refleks menangkap Hyun Seo. Akan tetapi di tangan Hyun Seo ada seonggok laba-laba yang mulai merayap naik. Jelas Hyun Seo pun menahan rasa takutnya. Sampai akhirnya tiba-tiba Gweomul pun terbangun. Dengan mobil ambulans rampasannya, Gangdu akhirnya sampai di selokan jembatan Wonhyo dan dia pun begitu terpukul ketika menemukan rompi anak SMP di ikatan tali yang masih tertempel pin nama putrinya. Tak lama kemudian Gweomul melintas di atasnya dan terlihat tangan Hyun Seo yang keluar dari mulut monster terkutuk itu. Di lain sisi untungnya Namjo masih hidup. Tepat saat itu Gweomul lewat di dekatnya dan akan dia tembak dengan panahnya. Namun Gangdu langsung melarangnya karena di dalam makhluk tersebut ada Hyun Seo. Gangdu pun terus berteriak histeris memanggil anaknya di jembatan Wonhyo sambil berlari mengikuti Gweomul yang berenang menuju kumpulan massa demonstrasi yang mulai ricuh dengan polisi. Namjo mengejar kakaknya yang nekat lompat ke sungai karena berusaha menghentikan seorang polisi yang menembaki Gweomul. Sedangkan Namil juga baru tiba di sana bersama Jaemun. Karena situasi semakin kacau, polisi pun akhirnya mulai menyebarkan Yellow Agent yang langsung melukai orang-orang di sana juga melemahkan Gweomul. Setelah polisi tersebut dihentikan, Gangdu segera menghampiri Gweomul lalu menarik tangan Hyun Seo yang terlihat menggenggam gigi monster itu dari dalam dan dia masih memeluk Seju. Namun sayangnya Hyun Seo sudah tidak bernafas. Putrinya yang selama ini Gangdu berusaha selamatkan, mirisnya sudah meninggal dunia lur.
Karena perasaan duka, terpukul, kecewa, dan amarah yang begitu menggebu-gebu, Gangdu pun langsung mengambil tiang besi untuk menyerang Gweomul. Namil juga melempar banyak bom molotov ke Gweomul, namun tidak ada yang kena karena dia menahan tremor di tangannya yang masih tidak percaya jika Hyun Seo telah tiada. Dari kolong jembatan, Jaemun menuang bensin ke arah Gweomul. Akan tetapi lagi-lagi Namil gagal melempar molotovnya. Setelah itu Namjo pun menusukkan anak panahnya ke kain yang masih terbakar dan akan menembak Gweomul. Sampai akhirnya kerja sama tiga saudara ini berhasil membunuh Gweomul dan membalas kematian dua anggota keluarganya yang paling mereka cintai, yaitu sang ayah Hibong serta Hyun Seo. Lalu Gangdu pun membangunkan Seju yang alhamdulillahnya dia masih hidup lur dan akan diadopsi sebagai anak angkatnya. 너 누구야? 우리 같이 있었어? 어? Singkat cerita, Gangdu pun kembali melanjutkan hidupnya di warung Madura pinggir Sungai Han sambil ditemani oleh Seju. Lalu ketika sedang makan malam, terdengar berita di TV bahwa pemerintah mengumumkan jika virus dari Gweomul tidak terbukti ada dan semua insiden yang terjadi selama ini hanyalah sebuah kesalahan. Gampang bener bikin klarifikasi ya kan, padahal sudah banyak nyawa dikorbankan lur. Sampai kasus itu ditutup, tidak pernah sekalipun disinggung soal ahli patologi Amrik di awal film yang jelas-jelas menyuruh bawahannya untuk membuang formaldehyde ke Sungai Han. Alah, jelas ini mah gak jauh-jauh dari konspirasi Amrik.